Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tetap nikmat Islam, nikmat iman dan ihsan, sehingga masih bisa bersilaturahmi di siaran langsung Facebook ini. Selawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang selalu menjalankan ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir. Oke, sahabat-sahabat dan teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dalam proses perjalanan mencari Tuhan. Jadi dulu waktu masa-masa proses pencarian, saya pernah mendapatkan peran sebagai preman jalanan dari Allah. Di saat waktu itu masih gila ilmu kekebalan, ilmu kesaktian. Nah, ini diproses saya mulai dari kelas 1 SMA. Nah, proses ini saya alami dari awal. Pertamanya itu salah pergaulan. Nah, jadi saya bergaul dengan teman-teman saya yang memang diproses di dunia hitam. Nah, disitulah mulai saya masuk terjerumus di dalam dunia persilatan. Nah, ini kalau bahasa kerennya geng, wah gitu, masuk jadi anggota geng. Nah, ini proses perjalanan ini, peran ini, saya waktu itu belum menyadari bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Peran ini adalah pemberian dari Allah. Di situ waktu itu masih dalam konteksnya itu ingin menjadi orang kuat, orang kebal, orang sakti. Dulu saya sempat mencari keilmuan kesaktian ini dari mulai ujung kulon, ujung wetan sampai ujung kidul, ujung kaler. Nah, itu bahasanya. Kalau bahasa Indonesianya itu selatan, utara, timur, barat gitu. Jadi dari ujung ke ujung saya cari guru-guru yang memiliki keilmuan kesaktian atau kekebalan. Dari mulai daerah Garut, daerah Banten, ya termasuk di daerah Sumedang, Tasik, sampai ke daerah-daerah pedalaman Baduy. Itu perjalanan mencari ilmu kesaktian. Nah, di saat diproses mempelajari ilmu kekebalan, ilmu kesaktian ini, memang mengalami proses-proses yang luar biasa. Dari mulai bertapa di dalam goa, terus bertapa di kuburan Karuhun, terus direndam, terus dikubur. Nah, proses-proses ini harus dilalui. Dan ternyata sesungguhnya proses-proses ini adalah untuk membentuk sebuah keyakinan di dalam diri kita. Karena yang membimbingnya ini kita anggap sakti, kita yakin karena dia bisa membuktikan tubuhnya kebal dari senjata. Sehingga di saat diproses untuk melakukan ritual itu ada suatu keyakinan bahwa saya di saat nanti lulus melakukan ritual ini, maka saya akan kuat, maka saya akan kebal. Nah, jadi gitu. Pertama-tama sebelum mengenal Allah, itu saya diproses dulu dalam dunia persilatan, dunia hitam, sehingga benar-benar merasakan bagaimana ketersesatan. Nah, itu bertahun-tahun saya celupi istilahnya
apa namanya, ya, dunia persilatan ini. Dan di saat sudah merasa memiliki keilmuan itu, merasa memiliki, sudah ada bukti bahwa tubuh ini kebal, disitulah keakuan kita yang timbul. Merasa diri ini mampu, merasa diri ini sudah kuat, hebat. Sehingga apa? Selalu mencari musuh. Jadi kemanapun dan dimanapun yang dicari musuh. Istilahnya ingin mengetes kemampuan atau kekuatan yang sudah dipelajari. Sehingga ya sebenarnya ya hidupnya nggak tenang, malah banyak musuh di mana-mana. Karena setiap ada permasalahan sedikit, orang salah sedikit aja main langsung pukul aja. Orang ngeliatin, samperin langsung pukul. Apa lo lihat ya? Nah, jadi dampak dari kita belajar kesaktian-kesaktian, belajar ke ilmu kekuatan atau ilmu kebal, yang istilahnya untuk membuktikan saya kuat. Nah, ini banyak yang akhirnya terjebak dalam kesesatan. Karena sesungguhnya di saat kita sudah merasa kuat, merasa kebal, ini akan selalu semua ditantang. Sampai pernah sempat saya diproses itu mencari gara-gara di kampung orang, itu dikeroyok sama satu kampung. Nah, kalau menurut syariatnya ini harusnya sudah mati. Tapi saya meyakini saya punya ilmu kebal, tahan bacok, tahan pukul. Ternyata ya tetap, kalau di saat dikeroyok satu kampung ya benyut juga gitu. Benyut dan sampai tidak menyadarkan diri, tidak sadarkan diri, pingsan. Tahu-tahu udah ada yang nolong. Nah, sadar-sadar pas udah pada sakit, pada benyut, nah itu baru sadar, oh ternyata masih hidup, saya kira sudah mati. Nah, ini bagi teman-teman yang mengalami proses hal seperti ini, yang sama seperti saya, mengalami proses di perjalanan menjadi preman jalanan, ya mungkin cerita ini tidak jauh beda. Karena sesungguhnya ya setelah saya disadarkan, banyak pembelajaran yang saya ambil dari kejadian-kejadian yang sudah saya lewati. Jadi mungkin dulu ya nggak dianggap dan dibenci oleh orang lain dengan sikap kelakuan saya zaman dulu, di saat saya diproses menjadi preman jalanan. Sampai orang tua, keluarga pun ya benci dengan tingkah laku saya di saat itu. Tapi ternyata setelah disadarkan oleh Allah kesadaran ini, jadi bisa membaca hikmah-hikmah dari kejadian-kejadian yang saya lewati di saat diberikan peran sebagai preman. Kalau waktu diberikan peran sebagai preman ini, dinasehatin apapun nggak bisa. Sampai dibawakan ustadz, dibawakan orang-orang yang pintar, tapi ya nggak bisa merubah sikap saya waktu saat itu. Malah semakin menjadi, semakin membuktikan bahwa saya kuat. Nah, ini proses-proses yang harus kita sadari, teman-teman. Di saat kita belajar ketuhanan, ternyata kejadian-kejadian yang dulu yang pernah kita alami adalah itu sebagian dari skenario yang Allah berikan yang harus kita lewati. Nah, dan saat ini baru kita bisa membaca apa sih hikmah-hikmah kejadian yang waktu dulu kita alami. Nah, inilah yang disebut membaca kitab diri. Kita baca kitab diri kita. Dan sesungguhnya apa yang kita alami itu, kalau kita cari di Al-Quran itu ada ayat-ayatnya. Jadi ada ayat-ayat tertulisnya.
Dan di saat diproses waktu jadi preman itu, yang nggak ada pikiran ingin taubat. Karena apa? Ya karena dibiarkan oleh Allah untuk menjadi sebagai peran pemain di dalam kehidupan ini, ya sebagai preman gitu. Jadi waktu diproses menjadi perannya sebagai preman, nggak ada yang bisa merubah. Dan di saat melakukannya itu ya senang, bahagia gitu. Nggak ada rasa kasihan, nggak ada rasa gimana gitu, nggak ada. Dibiarkan merasakan benar-benar peran itu dilakukan. Sampai dulu itu ya, di saat diproses seperti itu, saya senang dengan koleksi-koleksi senjata benda tajam. Dari mulai celurit, samurai, golok, dan benda-benda yang tajam yang lainnya, yang menurut saya anggap itu bisa dijadikan sebuah senjata di saat bertarung. Dan di saat bertarung, kadang-kadang kita lengah langsung diserang. Beda dengan kita bertarung di arena olahraga. Kondisi kita sudah siapkan, sudah kita latih. Nah, kalau di jalanan ya di situ kapan aja bisa terjadi. Jadi di saat waktu seperti itu, kadang-kadang ya tidak kontrol karena dipengaruhi dengan pengaruh alkohol dan obat-obatan. Nah, dulu itu zaman saya waktu sering di jalanan itu ada yang namanya obat leksotan. Nah, obat leksotan ini bisa memberikan efek percaya diri yang luar biasa dan keberanian. Jadi di saat kita minum obat leksotan itu, udah tidak ada lagi rasa ketakutan. Menghadapi orang kayak gimana pun siap. Jadi ngelihat orang bawa golok itu nggak takut, senyum malah, seneng gitu. Dan di saat kita kena bacok atau kena pukul keluar darah itu malah seneng. Atau kita di saat mukul orang sampai keluar berdarah itu ya malah senang. Nah, itulah efek-efek dari pengaruh obat yang namanya leksotan pada saat itu. Jadi ada yang namanya leksotan, ada yang namanya nipam. Nah, itu efeknya itu seperti itu. Keberanian itu full. Jadi menghadapi apapun siap. Kalau sudah nelen obat itu atau doping itu. Jadi teman-teman yang sedang diproses di masa-masa seperti ini, sama saya hanya memberikan sebuah pesan. Sadari saja, apapun yang kita alami itu adalah sebuah skenario dari Allah yang harus kita lewati dalam kehidupan ini. Karena kalau di saat seperti itu dipaksakan untuk sadar pun gak ada yang bisa menyadarkan, terkecuali disadarkan oleh Allah. Karena apa? Sesungguhnya ya itulah proses kehidupan yang harus kita lewati. Karena kita itu mempunyai peran masing-masing, mempunyai skenario hidup masing-masing, dan tidak mungkin sama. Walaupun ada kesamaan dari cerita-cerita yang saya ceritakan tadi, pengalaman-pengalaman yang saya ceritakan tadi. Nah, itulah memang sedikit ada kesamaan, tapi pasti akan beda cerita. Karena proses-proses ini harus kita lewati. Ya, kita ambil contoh dulu namanya Ustadz Jepri. Ustadz Jepri pun mengalami proses yang namanya menjadi pemakai.
Tapi begitu beliau itu disadarkan oleh Allah, kembali kepada Allah, dimuliakan oleh Allah di hadapan makhluknya. Nah, di saat beliau kembali kepada Allah pun terlihat bahwa beliau ini dimuliakan di hadapan makhluknya. Banyak ribuan orang yang mengantar Ustaz Jepri itu ke alam kubur. Nah, itu tanda bukti bahwa seseorang itu dimuliakan oleh Allah. Saat kematiannya itu ya banyak yang menghantarkan, banyak yang mendoakan. Itu teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman proses dalam kehidupan nyata yang dialami. Dulu itu ya memang Allah memberikan sifat saya yang luar biasa, nakal, bandel, dan gak boleh tersinggung sedikit, langsung main otot. Gak boleh dibentak sedikit, ya langsung main pukul saja. Tapi setelah Allah sadarkan, di situ saya banyak membaca hikmah dari apa yang saya alami. Ternyata begitu maha penyayangnya Allah. Walaupun saya mengalami proses hal seperti itu, buruk seperti itu, Allah itu tetap sayang. Allah itu selalu menolong. Allah itu selalu ada untuk saya. Yang menurut akal pikir manusia itu seharusnya sudah mati. Tetapi di saat Allah belum berkehendak mati, belum. Masih panjang ceritamu. Mungkin seperti itu kalau dibahasakan. Jadi aturan menurut syariatnya udah mati, malah dihidupkan lagi oleh Allah. Dan itu sudah beberapa kali saya lalui, saya alami. Dan ternyata memang Allah belum menghendaki saya mati, sehingga dihidupkan lagi, dihidupkan lagi, dihidupkan lagi. Dan ternyata sekarang baru saya bisa membaca dari hikmah-hikmah kejadian itu. Oh, itulah maknanya yang namanya hidup, mati, jodoh, rezeki itu sudah rahasia Allah. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Dan di saat kita mengharapkan mati pun dan melakukan menurut syariatnya seharusnya mati, tapi kalau Allah berkehendak belum, ya belum. Jadi pesan dari saya bagi teman-teman yang masih diproses di dunia persilatan, di dunia hitam, sadari bahwa yang bisa merubah jenengan itu hanya Allah. Karena apa? Di saat kita menyadari hanya Allah yang bisa merubah dan kita ingin berubah karena Allah, itu akan dirubah oleh Allah, itu akan dibimbing oleh Allah, keluar dari kondisi-kondisi dunia persilatan atau dunia hitam itu. Di banyak teman-teman yang satu perjuangan di jalanan itu, dan alhamdulillah sekarang Allah berikan hidayah kepada mereka, dan kini mereka sudah menjalani kehidupan kembali ke jalan Allah dengan cara-cara Allah. Ada yang ikut di jamaah tabligh huruz. Ada juga yang sekarang itu dia jadi ustadz, jadi mengajarkan ngaji di majelisnya. Jadi alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang memang diproses dari awalnya di dunia hitam yang menurut masyarakat yaitu sampah masyarakat, tapi sekarang mereka dikembalikan oleh Allah di jalan-jalan yang lurus. Saya sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali kepada Allah yang telah memproses saya, yang telah membimbing saya, bahwa sesungguhnya
hidup ini sudah ditentukan oleh Allah yang harus kita jalani. Banyak mindset orang yang berpikiran bahwa hidup ini adalah masalah. Sesungguhnya hidup ini bukan masalah. Hidup ini adalah ketentuan Allah yang harus kita jalani. Apapun keadaannya harus tetap kita syukuri. Dan apapun keadaannya kita harus yakin itu adalah pemberian dari Allah. Nah, ini sahabat-sahabat, jadi sekilas cerita tentang masa lalu di saat menjadi preman yang kesana kemari mencari ilmu kekebalan. Dan tidak sedikit pun saya terkena tipu-tipu dukun-dukun abal-abal yang menjanjikan kuat segala macam, tapi ternyata itu hanya sekedar trik. Dan mungkin teman-teman pun yang diproses sama akan mengakui bahwa pernah ditipu oleh dukun-dukun yang mengaku punya ilmu kekebalan atau kesaktian. Jadi ternyata kekebalan dan kesaktian itu sesungguhnya sudah ada di dalam tubuh kita. Cuman kita tidak tahu bagaimana mengaktifkannya. Dan sesungguhnya di saat kita sudah meyakini, itu akan aktif dengan sendirinya otomatis. Nah, di saat sekarang ini kita saya dipahamkan oleh Allah. Di saat kita berserah jiwa raga kita kepada Allah, maka di situ akan dimampukan oleh Allah. Tapi bukan untuk diakui bahwa kita yang kuat, bahwa kita yang hebat. Enggak. Tapi kita sekarang harus menyadari ketidakkuatan, ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Dan sesungguhnya setelah saya sadari manusia ini tidak ada yang sakti. Jadi yang dianggap sakti itu hanya sementara saja. Karena apa? Ya nanti ujung-ujungnya mati juga. Banyak guru-guru spiritual yang kebal senjata, kebal pukul, kebal bacok, tapi di saat sudah waktunya harus mati, akhirnya dia mati. Nggak bisa dia lari dari takdir kematian dari Allah. Jadi ini mudah-mudahan yang saya ceritakan tadi itu ada manfaatnya, ada hikmahnya bagi teman-teman yang mendengarkan. Jadi ini hanya sebuah berbagi pengalaman dalam kehidupan. Jangan putus asa, karena Allah itu tidak melihat latar belakang kita. Apapun yang sudah kita alami, apapun yang sudah kita jalani, itulah skenario Allah yang harus kita lewati. Jadi saya simpulkan cerita siang ini bagi teman-teman dimanapun berada yang masih diproses dalam dunia persilatan atau dunia hitam. Nah, ini jangan berkecil hati, tetap mohon kepada Allah, minta bimbingan Allah agar disadarkan oleh Allah kembali ke jalan yang benar. Nah, ini kalau saya ceritakan lagi, ini panjang lagi sebenarnya. Tapi mungkin suatu saat nanti saya ceritakan lagi di saat perjalanan mencari Allah, diproses pernah menjadi dukun sakti. Nah, ini. Nanti itu di video berikutnya nanti saya akan ceritakan pengalaman bagaimana menjadi dukun sakti di saat pencarian Allah. Oke, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya video ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.